Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulia dengan NPM 2578212 dari kelas TRI 2D. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul 14 transport layer pada bagian 14.1. Pada bagian transportation of data. Misalnya 14.1.1 yaitu role of the transport layer. Nah, jadi di sini itu transport layer itu berfungsi untuk mengatur antar aplikasi ya pada host yang berbeda. Jadi lapisan ini itu menjadi penghubung antara si application layer dan lapisan bawah yang mengatur pengiriman data melalui jaringan seperti yang ada pada gambar ini ya. Oke, transport layer juga menggunakan dua protokol utama, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP dan juga User Datagram Protocol atau UDP. Nah, pada bagian 14.1.2 Transport Layer Responsibilities. Nah, jadi si transport layer ini dia bertanggung jawab untuk melacak setiap komunikasi aplikasi, membagi data menjadi bagian kecil, lalu menambahkan header dan mengidentifikasi aplikasi tujuan ini menggunakan port number, lalu mengelola banyak komunikasi sekaligus agar data dari setiap aplikasinya itu tidak tercampur. Lalu lanjut untuk 14.1.3 pada bagian transport layer protokol. Nah, si IP itu hanya bertugas mengatur alamat dan rute paket, tetapi tidak menjamin pengiriman data. Nah, karena itu transport layer itu menggunakan TCP dan UDP untuk mengatur proses pengiriman data sesuai kebutuhan. Seperti ini. Lanjut untuk 14.1.4 yaitu Transmission Control Protocol atau TCP. Nah, si TCP itu adalah protokol yang andal karena memastikan data sampai dengan lengkap, benar, dan berurutan. TCP juga membangun koneksi terlebih dahulu sebelum mengirimkan data. Nah, TCP juga memberi nomor pada segmen, menerima acknowledge, mengirim ulang data yang hilang. TCP juga cocok untuk web, email, FTP, database, dan transaksi online. Lanjut pada 14.1.5 yaitu User Datagram Protocol atau UDP. Nah, untuk UDP itu adalah protokol yang lebih sederhana dan cepat, tetapi tidak menjamin datanya sampai. UDP itu tidak menggunakan koneksi acknowledge atau pengiriman ulang data. Nah, si UDP ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan seperti VoIP, video conference, live streaming, DNS, dan TFTP. Oke, seperti yang ada pada gambar ini ya. Lanjut pada 14.1.6 The Right Transport Layer Protocol for the Right Application. Nah, jadi di sini tuh dijelaskan nih bahwa pemilihan TCP atau UDP itu bergantung pada kebutuhan aplikasi. Nah, si TCP itu digunakan jika data harus lengkap dan berurutan, seperti web dan email. Kalau untuk UDP, dia tuh digunakan jika si kecepatannya lebih penting daripada keandalan seperti panggilan suara, video conference, dan live streaming. Sini juga ada perbedaannya untuk UDP dan TCP. Kalau UDP itu dia untuk VoIP dan DNS, kalau TCP itu SMTP atau IMAP, email, dan juga HTTPS atau HTTP. Oke. Materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 2578238. Di video yang kali ini saya akan presentasikan modul 14 pada 14.2 mengenai gambaran umum TCP. Jadi pada 14.2.1 mengenai fitur TCP. Oke, pada topik sebelumnya
kita sudah mempelajari bahwa TCP dan UDP adalah dua protokol lapisan transport. Jadi di topik ini memberikan detail lebih tentang apa yang dilakukan TCP dan kapan sebaiknya menggunakan TCP tersebut sebagai pengganti UDP. Nah, untuk memahami perbedaan TCP dan UDP, penting untuk kita memahami bagaimana setiap protokol itu mengimplementasikan fitur keandalan spesifik dan bagaimana setiap protokol melacak percakapan. Selain mendukung fungsi dasar segmentasi dan penyusunan kembali data, TCP juga menyediakan layanan sebagai berikut. Yang pertama, membangun sesi. Jadi, TCP adalah protokol berorientasi koneksi yang menegosiasikan dan membangun koneksi permanen antara perangkat dan tujuan sebelum meneruskan lalu lintas kemanapun. Melalui pembentukan sesi, perangkat menegosiasikan jumlah lalu lintas yang dapat diteruskan pada waktu tertentu, dan data dikomunikasikan antara keduanya dapat dikelola dengan cermat. Kemudian yang kedua, memastikan pengiriman yang handal. Yang ketiga, menyediakan pengiriman dengan urutan yang sama. Kemudian yang terakhir, mendukung kontrol aliran. Jadi, host jaringan itu memiliki sumber daya terbatas, yaitu memori dan daya pemrosesan. Ketika TCP menyadari bahwa sumber daya ini terlalu terbebani, TCP dapat meminta aplikasi pengirim untuk mengurangi laju aliran data. Hal ini dilakukan oleh TCP dengan mengatur jumlah data yang ditransmisikan oleh sumber. Kemudian lanjut ke 14.2.2 mengenai header TCP. Tes. Oke, TCP adalah protokol stateful, yang berarti ia itu melacak status sesi komunikasi. Untuk melacak status sesi, TCP itu mencatat informasi apa yang telah dikirim dan informasi apa yang telah diakui. Sesi stateful dimulai dengan pembentukan sesi dan berakhir dengan penghentian sesi. Nah, segmen TCP itu menambahkan 20 byte, yaitu 160 bit overhead saat membungkus data lapisan aplikasi. Nah, pada gambar ini menunjukkan file-file dalam header TCP. Kemudian lanjut ke 14.2.3 bidang header TCP. Nah, jadi header TCP itu ada tabel tersebut mengidentifikasi dan menjelaskan 10 kolom dalam header TCP. Di sini ada port sumber, ya, di mana keterangannya sebuah file 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi sumber berdasarkan nomor port. Kemudian tujuan, sebuah file 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi tujuan berdasarkan nomor port. Nomor urutan, bidang 32 bit yang digunakan untuk keperluan penyusunan ulang data. Nomor konfirmasi, kemudian dipanjang header, disimpan, bit control, ukuran, checksum. Oke, kemudian 14.2.4 aplikasi yang menggunakan TCP. TCP adalah contoh yang baik tentang bagaimana lapisan-lapisan berbeda dalam rangkaian protokol. TCP atau IP memiliki peran spesifik. TCP menangani semua tugas yang terkait dengan membagi aliran dan menjadi segmen, menyediakan keandalan, mengontrol aliran data, dan menyusun ulang segmen. TCP membebaskan aplikasi dari keharusan mengulas tugas-tugas. Aplikasi seperti ini yang ditunjukkan pada gambar berikut cukup mengirimkan aliran data ke lapisan transport dan menggunakan layanan TCP. Oke, cukup sekian presentasi modul 14 pada 14.2 tentang gambaran umum TCP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya Lilis Mayangsari dengan NPM 2578210. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya pada chapter 14, yaitu transport layer. Nah, di sini saya ini menjelaskan tentang UDP. Jadi UDP itu apa sih? UDP ini adalah protokol yang terdapat pada transport layer, dan ini adalah protokol yang terbaik. Jadi UDP protokol ini adalah protokol transport yang menawarkan beberapa segmentasi dan penyusunan ulang data sama seperti TCP. Jadi dia itu temennya TCP. Nah, tetapi tanpa ada keandalan dan kontrol aliran TCP. Jadi ada beberapa fitur dari UDP. Yang pertama itu data direkonstruksi sesuai urutan penerimaannya. Jadi data akan
dibuat sesuai penerimanya. Lalu yang kedua ada segmen yang hilang tidak akan dikirim ulang. Jadi fitur UDP ini data yang sudah hilang tidak akan bisa dikirim ulang, tapi akan dibuat menjadi baru. Lalu tidak ada pembentukan sesi, jadi tidak ada sesi siapa menerima, tidak ada sesi yang siapa yang mengirim, itu tidak ada. Lalu pengirim tidak diberi informasi tentang ketersediaan sumber daya. Nah, ini pengirim tidak diberikan informasi kepada sumber daya yang terkait. Lalu ada header UDP, kan UDP ini protokol tanpa status, artinya klien sama server tidak bisa melacak status sesi komunikasi. Kalau ada keandalan diperlukan, UDP sebagai protokol transport, hal itu harus ditangani oleh aplikasi. Blok-blok yang ada di UDP ini bisa juga disebut dengan datagram atau segmen. Header UDP ini hampir membutuhkan gambar tersebut di sana port sumber port source portnya ini 16, lalu untuk destination portnya 16, ini line-nya 16, checksumnya 16. Lalu ini ada penjelasan dari kolom header UDP. Yang pertama, port sumber ini digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi sumber berdasarkan nomor port. Nah, jadi dia akan menggunakan aplikasi sumber berdasarkan nomor port di sini nanti. Oke, port sumber. Lalu yang selanjutnya ada destination host, destinationnya berarti dia mengidentifikasi aplikasi tujuan berdasarkan nomor portnya. Selanjutnya ada panjang, menunjukkan panjang header datagram UDP, dan checksum untuk pengecekan kesalahan pada header dan datagram. Aplikasi yang menggunakan UDP apa aja nih? Yang pertama, aplikasi video langsung dan multimedia, live streaming misalnya. Contohnya ada VoIP dan streaming video langsung. Lalu ada aplikasi permintaan dan balasan sederhana. Jadi dia contohnya kayak DNS dan DHCP. Jadi dia akan dibuat ulang. Kalau mau buat data berarti mereka pakai UDP. Jadi mereka nggak bisa mengirim ulang datanya. Jadi harus membuat data baru. Lalu aplikasi yang menangani keandalan seharian. Contohnya SNMP dan TFTP. Selanjutnya ini UDP VoIP konversi video, dia kayak menggunakan protokol-protokol UDP. Oke, mungkin penjelasan saya bisa saya cukupkan. Saya Lis Mengsari pamit undur diri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fadila Akbar dari kelas 2B dan PM 2578-2039. Jadi di sini saya akan melakukan melanjutkan hands on pada 14.4 yaitu port number. Jadi apa sih port number itu tuh? Jadi port number adalah bagian vital dari transport layer atau layer 4 ya yang ada dalam model OSI atau TCP/IP. Jadi yang pertama 14.4.1 itu adalah multiple separate communication. Nah, jadi ini tuh adalah komunikasi terpisah yang banyak. Jadi dalam dunia nyata, sebuah perangkat seperti komputer atau smartphone itu seringkali menjalankan banyak aplikasi internet secara bersamaan. Nah, kita itu bisa membuka browser. Itu kalau browser itu HTTP atau HTTPS, kayak mendengarkan musik atau streaming dan mengobrol di aplikasi chat sekaligus melalui satu kabel atau koneksi WiFi yang sama. Jadi ibaratnya kayak kita tuh menjalankan sebuah aplikasi tapi dalam waktu yang bersamaan, kayak membuka semuanya secara bersamaan gitu. Itu adalah multiple separate communication atau komunikasi terpisah yang banyak. Nah, jadi konsep ini tuh mengatur bagaimana jaringan memisahkan aliran data yang berbeda agar tidak saling tercampur, dan fungsinya itu tuh untuk memungkinkan terjadinya multiplexing atau kemampuan mengirim dan menerima berbagai jenis data dari aplikasi yang berbeda secara simultan melalui satu media komunikasi jaringan yang sama. Itu adalah multiple separate communication atau komunikasi terpisah yang banyak. Selanjutnya yaitu pada 14.4.2 yang dimana socket pairs ya atau pasangan soket. Jadi contohnya itu ketika komunikasi terjadi, nomor port tidak bekerja sendirian. Port dikombinasikan dengan alamat IP untuk membentuk sebuah soket. Jadi ibaratnya kayak misalkan soket itu ditulis dengan format alamat
underscore IP titik 2 nomor underscore port misalkan gitu ya. Terus contohnya itu tuh 192.168.1.10.80. Sedangkan soket pair itu adalah kombinasi dari soket pengirim atau source dan soket penerima destination. Seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk bertindak sebagai pengenal unik untuk satu sesi komunikasi spesifik antara dua perangkat di internet sehingga router dan perangkat tujuan tahu persis kemana harus mengembalikan respon data tersebut. Itu untuk soket pairs ya, yang ada di 14.4.2. Selanjutnya yaitu ada di 14.4.3 yang dimana port number group atau kelompok nomor port. Jadi nomor port itu berkisaran dari 0 sampai 65535 dan dibagi oleh IANA atau Internet Assigned Numbers Authority menjadi tiga kelompok utama. Ya, ini tiga kelompok utama. Yang pertama well-known ports yang dari 0 sampai 1023. Selanjutnya registered port dari 1024 sampai 49,151. Kemudian the private and atau or dynamic port dari 49,152 hingga 65,535, 65.000 ya. Itu untuk port number group. Ini ada yang di well-known port. Sini juga cuma well-known port doang ya. Dari 0 sampai 1023. Selanjutnya itu ada the nested comment. Nah, apa sih the nested comment tuh? Jadi nested itu adalah network static yang dimana adalah perintah berbasis teks CLI atau command line interface yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux maupun Mac operasi system. Itu adalah the nested ya. Dan fungsinya itu tuh menampilkan semua koneksi jaringan yang aktif baik TCP maupun UDP dan melihat port mana saja yang sedang listening di komputer kita, membantu memecahkan masalah troubleshooting jaringan dan menganalisis keamanan. Begitu. Jadi kayak misalkan ada yang mencurigakan diam-diam itu bakal dianalisis juga oleh the nested ini atau network static. Jadi mungkin cukup sekian dan mungkin untuk 14.5 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Reza Pratama dari kelas 2D dengan NPM 2578109. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah jaringan komputer modul 14 yaitu 14.5. 14.5 sorry. Yang dimana saya akan menjelaskan 14.5 yaitu proses komunikasi TCP. Di bagian 14.5.1 ini proses server TCP yang dimana kita sudah mengetahui dasar-dasar TCP teman-teman. Memahami peran nomor port akan membantu kita semua untuk memahami detail proses komunikasi TCP. Dalam bentuk topik ini kita juga akan mempelajari tentang proses jabat tangan 3 arah TCP dan penghentian sesi. Nah, setiap proses aplikasi yang berjalan di server dikonfigurasi untuk menggunakan nomor port. Nomor port tersebut dapat ditentukan secara otomatis atau dikonfigurasi secara manual oleh administrator sistem. Sebuah server juga tunggal itu tidak dapat memiliki dua layanan yang ditugaskan ke nomor port yang sama dalam layanan lapisan transport yang sama. Misalnya, sebuah host menjalankan aplikasi server web dan aplikasi transfer file tidak dapat dikonfigurasi untuk menggunakan port yang sama seperti port TCP 80. Nah, teman-teman, kita di ini bisa memilih melalui tab informasi lebih lanjut tentang proses server TCP, yang dimana yang pertama kita akan melihat klien mengirim permintaan TCP. Nah, yang dimana ini klien 1 mengirim permintaan dari TCP. Nah, ini ada server oleh klien 2. Jadi di sini dari klien 1 ke server, klien 2 juga ke server. Yang kedua itu ada permintaan pelabuhan tujuan. Nah, yang ketiga juga ada port sumber permintaan. Yang keempat itu ada port tujuan respon. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ada port sumber response gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman gambarnya. Oke, lanjut kita ke 14.5 dan titik 2, pembentukan koneksi TCP. Dalam beberapa budaya ketika dua orang bertemu, mereka
saling menyapa dengan berjabat tangan. Nah, ini tuh bisa diimplementasikan teman-teman dengan ketika ada orang baru atau orang lain bertemu dengan kita atau orang yang baru kenal dengan kita, pastikan akan saling menyapa dan saling berjabat tangan. Nah, kedua pihak memahami tindakan berjabat tangan sebagai syarat untuk sapaan ramah. Koneksi pada jaringan pun serupa. Nah, di sini teman-teman. Jadi koneksi pada jaringan itu serupa, hampir sama seperti ibaratnya kita bertemu dengan orang lain lalu kita tuh berjabat tangan seperti halnya orang yang menyapa dengan sopan. Dalam konteks TCP, klien host membangun koneksi dengan server menggunakan proses jabat tangan 3 arah. Nah, bedanya itu kalau di TCP ini menggunakan 3 arah. Kita yang pertama ke langkah yang satu yaitu sinkronisasi. Langkah yang pertama itu sinkronisasi. Klien yang memulai permintaan tersebut meminta sesi komunikasi klien ke server dengan server. Seperti yang ada pada gambar ini. Lalu yang kedua itu ada langkah ACK dan SYN. Yang ketiga adalah ACK. Oke. Proses jabat tangan 3 arah ini memvalidasi bahwa host tujuan tersedia untuk berkomunikasi. Dalam contoh ini, host A telah memvalidasi bahwa host B tersedia. Oke, langsung aja kita lanjut ke 14.5.3 yaitu pengakhiran sesi. Untuk menutup koneksi atau flag control fin harus diatur di header segmen. Untuk mengakhiri sesi, setiap sesi TCP satu arah digunakan jabat tangan 2 arah yang terdiri dari segmen fin dan segmen acknowledgement atau ACK tadi. Oleh karena itu, untuk mengakhiri satu percakapan yang didukung oleh TCP, diperlukan 4 pertukaran untuk mengakhiri kedua sesi. Pengakhiran dapat dimulai oleh klien ataupun server. Nah, di sini juga ada 4 langkah. Yang pertama itu selesai ketika klien tidak lagi memiliki data untuk dikirim dalam satu aliran data. Klien akan mengirimkan segmen dengan file fin yang diatur. Lalu langkah ACK seperti ini, langkah selesai lagi, lalu kembali ke langkah ACK lagi. Setelah semua segmen diakui, maka sesi ditutup. Tuh. Oke, lalu yang ke 14.5.4 ini analisis jabat tangan 3 arah atau TCP. Host mempertahankan status, melacak setiap segmen data dalam sebuah sesi dan bertukar informasi tentang data apa yang diterima menggunakan informasi dalam header TCP. TCP adalah, dari tadi kan kita membahas TCP. Lalu TCP itu apa? TCP adalah protokol full duplex, di mana setiap koneksi mewakili 2 sesi komunikasi satu arah. Untuk membangun koneksi, host melakukan jabat tangan 3 arah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, bit control dalam header TCP menunjukkan kemajuan dan status koneksi. Nah, di sini berikut fungsi-fungsi dari jabat tangan 3 arah. Yang pertama itu hal ini memastikan bahwa perangkat tujuan tersebut ada jaringan. Yang kedua memverifikasi bahwa perangkat tujuan memiliki layanan aktif dan menerima permintaan pada nomor port tujuan yang ingin digunakan oleh klien yang memulai permintaan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir memberitahu perangkat tujuan bahwa klien sumber bermaksud untuk membangun sesi komunikasi pada nomor port tersebut. Nah, yang dimana kita itu ada 6 flag bit control tersebut yang kita artikan atau kita definisikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada URG, bidang penunjuk mendesak yang signifikan. ACK, bendera pengakuan yang digunakan dalam pembentukan koneksi dan pengakhiran sesi. PSH, fungsi tekan. RCT, mengatur ulang koneksi saat terjadi kesalahan atau waktu habis. Lalu SYN, sinkronisasi nomor urutan yang digunakan dalam pembentukan koneksi. FIN, tidak ada lagi data dari pengirim dan digunakan dalam penghentian sesi. Oke, jadi di sini ada video ya teman-teman, yaitu video tentang jabat tangan 3 arah TCP. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulana Wijaya dengan NPM 5782113. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul 14 tentang keandalan TCP, pengiriman terjamin dan terurut.
Ini alasan mengapa TCP merupakan protokol yang lebih baik untuk beberapa aplikasi adalah karena tidak seperti UDP. TCP mengirim ulang paket yang hilang dan memberikan nomor pada paket untuk menunjukkan urutan yang benar sebelum pengiriman. TCP juga dapat membantu menjaga kelancaran aliran paket sehingga perangkat tidak kelebihan beban. Topik ini membahas fitur-fitur TCP tersebut secara detail. Jadi di sini terkadang segmen TCP mungkin tidak sampai ke tujuannya di lain waktu. Segmen TCP mungkin sampai tidak berurutan agar pesan asli dapat dipahami oleh penerima. Semua data harus diterima dan data dapat dalam segmen-segmen ini harus disusun kembali ke dalam urutan aslinya. Nomor urutan ditetapkan di header setiap paket untuk mencapai tujuan ini. Nomor urutan mewakili bit data pertama dari segmen TCP. Selama pengaturan sesi, nomor urutan awal ISN ditetapkan. ISN ini mewakili nilai awalnya bit yang dikirimkan ke aplikasi penerima. Saat data dikirimkan selama sesi, nomor urutan akan bertambah sesuai dengan jumlah bit yang telah dikirimkan. Pelacakan bit data ini memungkinkan setiap segmen yang diidentifikasi dan diakui secara unik. Segmen yang hilang kemudian dapat diidentifikasi. ISN tidak dimulai dari 1, tapi pada dasarnya merupakan angka acak. Hal ini untuk mencegah jenis serangan berbahaya tertentu. Untuk mempermudah, kita akan menggunakan ISN1 untuk contoh-contoh dalam bab ini. Nomor urutan segmen menunjukkan cara menyusun kembali dan menata ulang segmen yang diterima seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sini ada gambar segmen TCP. Tunjukkan ulang di tujuan. Jadi di sini segmen yang berbeda mungkin menempuh rute yang berbeda. Oke, ini nih, data dibagi menjadi beberapa segmen, 1 sampai 6. Terus karena menempuh rute yang berbeda menuju tujuan, segmen-segmen tersebut tiba tidak berurutan. Ini. Jadi kedua, 6, ke-6, 4, tapi menyusun ulang segmen tersebut ke urutan aslinya. Oke, jadi sini karena dia menempuh rute yang berbeda, jadi tujuan segmen-segmennya tidak berurutan. Proses TCP penerima menempelkan data dari sebuah segmen ke dalam buffer penerima. Segmen-segmen tersebut kemudian ditempatkan dalam urutan yang benar dan diteruskan ke lapisan aplikasi setelah disusun kembali. Segmen apapun yang tiba dengan nomor urutan yang tidak sesuai akan ditahan untuk diproses kemudian ketika segmen dengan bit yang hilang tiba, segmen-segmen ini diproses sesuai berurutan. Sudah di sini ada video keandalan TCP, nomor urutan konfirmasi. Salah satu fungsi TCP adalah untuk memastikan bahwa setiap segmen mencapai tujuannya. Layanan TCP pada host tujuan memberikan pengakuan terhadap data yang telah diterima oleh aplikasi sumber. Oke, di sini ada videonya. This video depicts a simplified example of TCP operations and is not necessarily a realistic depiction. TCP is a connection-oriented protocol, in that a connection is established first using a three-way handshake before data is sent. Another characteristic of TCP is that it's a reliable protocol. Two things that make it reliable are sequence numbers and acknowledgements. Every TCP segment that's sent in a TCP conversation gets a sequence number, so every byte of data is numbered basically in a sequential list. This allows a receiving host to rebuild the data from the ordered numbered segments. If data arrives out of order at the receiving end, the data can be put back together in the proper order thanks to the sequence numbers. Acknowledgements come into play by helping the sender know that the data that's Cukupin saja. Terus ini ada namanya keandalan TCP, kehilangan data dan pengiriman ulang. Sebaik apapun desain jaringan, kehilangan data terkadang tetap terjadi. TCP menyediakan metode untuk mengelak kehilangan segmen ini. Salah satunya adalah mekanisme untuk mengirim ulang segmen untuk data yang belum diakui. Nomor urutan SEQ dan nomor pengakuan ACK digunakan bersama-sama untuk mengonfirmasi penerimaan bit data yang terdalam dalam segmen yang ditransmisikan. Nomor SEQ mengidentifikasi bit data pertama dalam segmen yang ditransmisikan. TCP menggunakan nomor ACK yang dikirim kembali ke sumber untuk menunjukkan bit berikutnya yang diharapkan diterima oleh penerima. Ini disebut pengakuan ekspektasi. Sebelum adanya peningkatan lebih lanjut, TCP hanya dapat memberikan pengakuan acknowledgement untuk bit berikutnya yang diharapkan, misalnya pada gambar dengan menggunakan nomor segmen untuk mempermudah host A mengirim segmen 1 hingga 10 ke host B.
Jika semua segmen tiba kecuali segmen 3 dan 4, host B akan membalas dengan pengakuan yang menyatakan bahwa segmen berikutnya yang diharapkan adalah segmen 3. Host A tidak tahu apakah segmen lain telah tiba atau belum. Oleh karena itu, host A akan mengirim ulang segmen 3 hingga 10. Jika semua segmen yang dikirim ulang berhasil tiba, segmen 5 hingga 10 akan menjadi duplikat. Hal ini dapat menyebabkan penundaan, kemacetan, dan inefisiensi. Oke, ini contohnya segmen 1, 2, 3, terus 4, 3, 4, ini. Terus dia acak ini. Ketiga, 4, terus segmen duplikat. Oke, 5, 10, acak. Oke, sudah gambarnya. Sebuah operasi host ini biasanya menggunakan fitur TCP opsional yang disebut Selective Acknowledgement (SACK) yang dinegosiasikan selama proses deny handshake. Jika kedua host mendukung SACK ini, penerima dapat secara eksplisit mengakui segmen bit mana yang telah diterima, termasuk segmen yang terputus. Oleh karena itu, host mengirim hanya perlu mengirim ulang data yang hilang, misalnya pada gambar berikut. Sekali lagi, menggunakan nomor segmen untuk mempermudah host A mengirim segmen 1 hingga 10 ke host B. Jika semua segmen tiba kecuali segmen 3 dan 4, host B dapat mengakui bahwa ia telah menerima segmen 1 dan 2, ACK 3, dan secara selektif mengakui segmen 5 hingga 10. SACK 5 sampai 10, host A hanya perlu mengirim ulang segmen 3 dan 4. Oke. Sini kita gambarnya lagi. Oke. Catatan, TCP biasanya mengirim ACK untuk setiap paket kedua, tapi faktor lain di luar cakupan topik ini dapat mengubah perilaku ini. TCP menggunakan timer untuk mengetahui beberapa lama harus menunggu sebelum mengirim ulang segmen. Pada gambar putar video dan klik tautan ini ada PDF-nya. Terus ini ada video lagi, keadaan seperti ini menata pengiriman. Ini contoh videonya. The graphic depicted in this video uses segment numbers in place of sequence numbers. TCP is a reliable like a Videonya. acknowledgement. Resend segment 2 and restart the timer. Videonya. This time, the information was received by the destination. Sini ada kontrol aliran TCP, ukuran jendela pengakuan. TCP juga menyediakan mekanisme untuk kontrol aliran. Kontrol aliran adalah jumlah data yang dapat diterima dan diproses oleh tujuan secara andal. Kontrol aliran membantu menjaga keandalan transmisi TCP dengan menyelesaikan laju aliran data antara sumber dan tujuan untuk sesi tertentu. Untuk mencapai hal ini, header TCP menyatakan bidang 16 bit yang disebut ukuran jendela Windows size. Dari gambar ini menunjukkan contoh ukuran jendela. Nih, kirim jendela, nomor urut, terima konfirmasi, kirim jendela, menerima, terima, sini. Selama jabat tangan 3 arah, ukuran jendela 10.000 460. Oke. Ukuran jendela menentukan jumlah bit yang dapat dikirim sebelum mengharapkan konfirmasi nomor. Konfirmasi adalah nomor bit berikut yang diharapkan. Ukuran jendela adalah jumlah bit yang dapat diterima dan diproses oleh perangkat tujuan dari sesi TCP dalam satu waktu. Dalam contoh ini, ukuran jendela awal PC B untuk sesi TCP adalah 10.000 bits. Mulai dengan bit pertama, bit nomor 1, bit terakhir yang dapat dikirim PC A tanpa menerima pengakuan adalah bit 10.000. Ini dikenal sebagai jendela pengirim PCA. Ukuran jendela disertakan dalam setiap segmen TCP sehingga tujuan dapat dimodifikasi ukuran jendela kapan saja tergantung pada ketersediaan buffer. Ukuran jendela awal disepakati oleh sesi TCP dibuat selama proses jabat tangan 3 arah. Perangkat sumber harus membatasi jumlah bit yang dikirim oleh perangkat tujuan berdasarkan ukuran jendela tujuan hanya setelah perangkat sumber menerima pengakuan bahwa bit telah
diterima. Barulah perangkat tersebut dapat melanjutkan pengiriman data lebih lanjut untuk sesi tersebut. Biasanya tujuan tidak akan menunggu semua bit untuk ukuran jendelanya diterima sebelum membalas dengan pengakuan. Saat ini bit diterima dengan diproses. Tujuan akan mengirimkan pengakuan untuk memberitahu supaya bahwa ia dapat terus mengirim bit tambahan. Sebagai contoh, biasanya PCB tidak menunggu hingga 10.000 bit diterima sebelum mengirimkan pengakuan. Ini berarti PC A dapat menyesuaikan jendela pengirimannya saat menerima pengakuan dari PCB. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika PC A menerima pengakuan dengan nomor pengakuan 2921, yang merupakan bit berikutnya, yang diharapkan jendela pengirim PC A akan bertambah 2920 bit. Ini mengubah jendela pengiriman dari 10.000 bit menjadi 12.920 PCA, sedangkan dapat terus mengirim hingga 10.000 bit lagi ke PCB selama tidak mengirimkan lebih dari jendela pengiriman barunya, yaitu 12.920. Proses pengiriman pesan balasan acknowledgement oleh suatu tujuan saat memproses bit yang diterima dan penyesuaian terus-menerus pada jendela pengiriman sumber dikenal sebagai jendela geser saling sliding windows. Pada contoh sebelumnya, jendela pengiriman PCA bertambah atau bergeser sebanyak 2921 bit lagi dari 10.000 menjadi 12.920. Jika ketersediaan ruang buffer tujuan berkurang, tujuan tersebut dapat mengurangi ukuran jendelanya untuk memberitahu sumber agar mengurangi jumlah bit yang harus dikirim tanpa menerima pengakuan. Catatan, perangkat saat ini menggunakan protokol jendela geser sliding windows. Penerima biasanya mengirimkan pengakuan acknowledgement setelah setiap 2 segmen yang diterimanya. Jumlah segmen yang diterima sebelum diakui dapat bervariasi. Keuntungan dari jendela yang geser adalah memungkinkan pengirim untuk terus mengirimkan segmen selama penerima mengakui segmen sebelumnya. Detail tentang jendela geser berada di luar cakupan kasus ini. Oke, sini ada kontrol aliran TCP ukuran segmen maksimum MSE. Oke. Pada gambar ini, sumber mengirimkan 1460 bit data dalam setiap segmen TCP. Ini biasanya merupakan ukuran segmen maksimal MSS yang dapat diterima oleh perangkat tujuan. MSS adalah bagian dari bidang opsi dalam header TCP yang menentukan jumlah data terbesar dalam bit yang dapat diterima perangkat dalam satu segmen TCP. Ukuran MSS tidak termasuk header TCP. MS biasanya disertakan selama proses jabat tangan 3 arah. Oke, seperti contoh gambar yang tadi. Di sini ada ukuran MSS umum adalah 1460 bit saat menggunakan IP P4 sebelum host menentukan nilai bidang MSS-nya dengan mengurangi header IP dan TCP. Ada unit transmisi maksimum MTU SNet pada antarmuka. Ethernet MTU default adalah 1500 bit dengan mengurangi header IPv4 sebesar 20 bit dan header TCP sebesar 20 bit. Ukuran MSS default akan menjadi 1460 bit seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini ada IP MTU, Ethernet, TCP, MSS, Ethernet, IPv4, TCP, muatan VCS 20 bit, 1460 bit, 1500 bit. Satu gambar. Terus ini lanjut ada namanya kontrol aliran TCP, pencegahan kemacetan. Ketika terjadi kemacetan pada jaringan, hal itu mengakibatkan paket dibuang oleh router yang kelebihan beban. Ketika paket yang berisi segmen TCP tidak sampai ke tujuannya, paket tersebut tidak diakui. Dengan menentukan laju pengiriman segmen TCP yang tidak diakui, sumber dapat memperkirakan tingkat kemacetan jaringan tertentu. Setiap kali terjadi kemacetan, pengiriman ulang segmen TCP yang hilang dari sumber akan terjadi. Jika pengiriman ulang tidak dikontrol dengan benar, pengiriman ulang segmen TCP tambahan dapat memperburuk kemacetan. Tidak hanya paket baru dengan segmen TCP yang dimasukkan ke dalam jaringan, tetapi efek umpan balik dari segmen TCP yang hilang yang dikirim ulang juga menambah kemacetan.
Untuk menghindari dan mengendalikan kemacetan, TCP menggunakan beberapa mekanisme penanganan kemacetan, pengatur waktu, dan algoritma. Jika sumber menentukan bahwa segmen TCP tidak diakui atau tidak diakui tepat waktu, maka ia dapat mengurangi jumlah bit yang dikirim ya sebelum menerima pengakuan, seperti yang diilustrasikan pada gambar VCA. Mendeteksi adanya kemacetan dan oleh karena itu mengurangi jumlah bit yang dikirimnya sebelum menerima pengakuan dari PCB. Di sini misalnya PCA, sini ada PCB. Jadi PCA mengirimkan pesan saya tidak menerima konfirmasi yang saya harapkan dari PCB. Jadi saya akan mengurangi jumlah bit yang saya kirim ke sebelum menerima konfirmasi. Oke, ini. Oke. Ini adalah gambar konfirmasi adanya untuk bits berikutnya yang diharapkan bukan untuk bahasa segmen. Nomor segmen yang digunakan di sana kan tujuan ilustrasi. Perhatikan bahwa sumberlah yang mengurangi jumlah bit yang belum diakui yang dikirimnya dan bukan ukuran jendela yang ditentukan oleh tujuan. Oke, penjelasan tentang mekanisme penanganan kemacetan, timers dan algoritma yang sebelumnya berada di luar cakupan kursus ini. Oke. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan presentasi di chapter 14, yaitu di modul 14.7. Di chapter 14 ini berjudul lapisan transportasi ya. Oke, langsung ke 14.7. Ini satu overheat, overheat rendah UDP versus keandalan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, UDP sangat cocok untuk komunikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti VoIP. Topik ini menjelaskan secara detail mengapa UDP sangat cocok untuk beberapa jenis transmisi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, UDP tidak membuat koneksi. UDP menjadikan transportasi data dengan overheat rendah karena memiliki header datagram yang kecil dan tidak ada lalu lintas manajemen jaringan. Kemudian perakitan ulang diagram UDP. Seperti halnya segmen pada TCP, ketika datagram UDP dikirim ke suatu tujuan, datagram tersebut seringkali menempuh jalur yang berbeda dan tiba dalam urutan yang salah. UDP tidak melacak nomor urutan seperti yang dilakukan TCP. UDP tidak memiliki cara untuk menyusun ulang datagram sesuai urutan transmisinya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oleh karena itu, UDP hanya menyusun kembali data sesuai urutan penerimaannya dan meneruskannya ke aplikasi. Jika urutan data penting bagi aplikasi, aplikasi harus mengidentifikasi urutan yang tepat dan menentukan bagaimana data tersebut harus diproses. Ini gambarnya. Kemudian proses dan permintaan server UDP. Seperti aplikasi berbasis TCP, aplikasi server berbasis UDP diberi nomor port yang dikenal terdaftar, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika aplikasi atau proses ini berjalan di server, mereka menerima data yang sesuai dengan nomor port yang ditetapkan. Ketika UDP menerima datagram yang ditunjukkan untuk salah satu port ini, ia meneruskan data aplikasi ke aplikasi yang sesuai berdasarkan nomor portnya. Di gambarnya, catatan server remote authentication built-in user service atau radius yang ditunjukkan pada gambar menyediakan layanan autentikasi, otorisasi, dan akuntansi untuk mengelola akses pengguna. Pengoperasian radius berada di luar cakupan kursus ini. Kemudian proses klien UDP. Seperti halnya TCP, komunikasi klien server dimulai oleh aplikasi klien yang meminta data dari proses server. Proses klien UDP secara dinamis memilih nomor port dari rentang nomor port dan menggunakannya sebagai port sumber untuk percakapan. Port tujuan biasanya adalah nomor port yang dikenal atau terdaftar yang diberikan kepada proses server. Setelah klien memilih port sumber dan tujuan, pasangan port yang sama digunakan dalam header semua datagram dalam transaksi. Untuk data yang kembali ke klien dari server, nomor port sumber dan tujuan dalam header datagram dibalik. Jadi ini. Oke, cukup.
Sekian presentasi dari saya, Haikal Pasha. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.